Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hidayah adalah kemuliaan yang didapatkan seseorang sebagai sebuah jaminan untuk selamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang yang mendapatkan hidayah bukanlah sembarang orang dan ada ciri-cirinya. Hidayah diberikan Allah kepada orang yang dikehendakinya, sehingga kita harus berlomba-lomba mendapatkan hidayah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, tidak ada seorang pun yang bisa memberi hidayah kepadanya. Hidayah itu seperti sinar cahaya di saat purnama. Seseorang yang ingin menikmati indahnya cahaya rembulan harus keluar rumah untuk mendapatkan cahayanya, bukan hanya terdiam di dalam ruang yang gelap. Begitulah cahaya, yaitu didatangkan Allah dan hanya diberikan Allah kepada makhluk yang dikehendakinya. Berharap untuk mendapatkan hidayah dari Allah adalah salah satu langkah yang baik untuk menjadi seorang muslim yang taat. Namun agar Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita, maka kita harus turut serta menjemputnya dengan cara tidak malas dalam mencari hidayah tersebut. Berikut ini cara mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita ketahui. Yang pertama, memakmurkan masjid. Di sini memakmurkan masjid diartikan dengan membangun, meramaikan, dan mengatur administrasinya. Orang-orang yang memakmurkan masjid dengan membangun kemudian meramaikan masjid tersebut segera mendapatkan hidayah dari Allah. Ini adalah janji Allah dan janji Allah adalah pasti. Lalu yang kedua, menjauhi maksiat. Orang yang mendapatkan hidayah sadar bahwa segala amalannya akan hilang sia-sia jika ia mendekati maksiat. Maka dari itu ia harus menjaga betul setiap perbuatannya agar terhindar dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh. Katakanlah, apakah kita akan menyeru selain daripada Allah? Sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak pula mendatangkan keburukan. Dan apakah kita akan kembali ke belakang sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita? Seperti orang yang telah disesatkan oleh jin di pesawangan yang menakutkan dalam keadaan bingung. Dia memiliki kawan-kawan yang memanggilnya pada jalan yang lurus. Yang keempat, merasakan kerinduan kepada Allah. Orang yang mendapatkan hidayah, setiap relung hatinya terisi dengan kerinduan kepada Allah. Jika nama Allah disebut akan bergetar hatinya. Kalau dibacakan firman-Nya akan bertambah imannya. Ia bertawakal mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat sebagai rezeki syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Yang kelima, hidup dengan rasa malu. Tidak hanya kepada Allah, tetapi juga kepada makhluk Allah. Banyak habib yang menjelaskan betapa pentingnya seorang muslim dalam menjaga rasa malu. Seperti malu adalah sebagian dari iman. Bahwa ketika seorang muslim mengerti makna dan rasa malu, ia enggan berbuat dosa karena malu kepada Allah yang senantiasa melihatnya. Yang keenam, senantiasa istiqomah. Artinya berpegang teguh kepada nilai-nilai keimanan. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Lalu yang ketujuh, merasa ringan dalam beramal soleh. Orang yang telah mendapatkan hidayah akan merasa mudah atau ringan dalam melaksanakan amal soleh, rajin dan tekun dalam beribadah, serta sangat takut berbuat kedurhakaan.
Sementara orang yang tidak mendapatkan hidayah akan berlaku sebaliknya, merasa malas dalam beramal soleh dan tidak bersalah bila berbuat maksiat. Kemudian yang kedelapan, semangat untuk belajar agama. Dalam anggota tubuh seseorang terdapat banyak bagian. Hati adalah pemimpinnya, mulut adalah penyampaiannya, sedangkan kaki, tangan adalah pelaksana. Maka gunakanlah anggota tubuh dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan dan hal bermanfaat. Setiap orang pasti mengalami hal yang berbeda terkait cara Allah memberikan petunjuk. Mungkin tanpa kita sadari telah mengalami dan berhasil menyikapi petunjuk Allah dengan benar. Namun bisa jadi juga kita kurang tepat dalam mengartikan petunjuknya sehingga mengambil sikap yang salah dan menyesal kemudian. Bagaimanakah kita akan menyikapi petunjuk tersebut? Maka kembali kepada kita sendiri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.